Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para sahabat, teman-teman, kawan-kawan dimanapun berada, kesempatan kali ini kita membaca dan coba memetik hikmah ataupun pelajaran dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sabda ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Satu waktu beriktikaf di masjid, fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Lalu Rasulullah mendengar mereka, ya mereka di sini ya para sahabat yang pada saat itu hadir juga ya beriktikaf di masjid gitu ya. Yajharuna bil qiraah. Mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka, ya. Kalau di akhir nanti kita bisa melihat hadis ini juga ada menyebut dengan fis shalah, ya, bacaannya di dalam salatnya ini. Nah, fakasyafas sitr, kemudian Rasulullah itu menyingkap atau membuka tirai sitr, penutupnya itu tabir gitu ya. Waqal, kemudian Rasulullah berkata atau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu. Ketahuilah, ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap dari kalian itu tengah bermunajat, berdialog, ya, dengan Tuhannya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'do. Maka, kata Rasulullah, janganlah sebagian dari kalian, kata Rasulullah, menyakiti atau mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Dan janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atas sebagian yang lain. Au qala fis shalah. Nah, kemudian ini juga disebutkan atau Rasulullah itu bersabda fil shalah, maksudnya bukan fil qiraah tapi fis shalah, yaitu jangan mengeraskan bacaan di dalam salat. Nah, kawan-kawan, sahabat dimanapun berada, ya, di antara hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya ini satu, ya, ketika kita misalnya sholat berjamaah, ya, kemudian posisi kita sebagai makmum nih, ya, posisi sebagai makmum itu kan kita biasanya juga kan membaca surah Al-Fatihah dan mungkin surah-surah lain atau bacaan-bacaan ruku, sujud dan seterusnya misalnya begitu ya. Nah, bacaan-bacaan juga yang dalam sholat tersebut. Nah, ketika kita menjadi makmum tersebut, ketika kita sedang sholat bersama dengan makmum atau jamaah yang lain, maka kita jangan mengeraskan, ya, bacaan sholat kita itu. Karena nanti ganggu yang sebelah, ganggu yang lain itu. Nah, ini nanti kalau misalnya sholatnya sir, yang satu bacanya kan agak keras itu, yang satu begitu juga agak keras, yang satu juga agak keras lagi, yang satu agak keras, ya akhirnya kan bukan jadi sholat sir itu, jadi sholat jahar itu, karena keras itu. Apalagi bayangkan kalau satu masjid itu nanti bacaannya keras semua, makmum-makmumnya itu nanti juga akan seolah-olah dalam tanda kutipnya seolah-olah berperang antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga kalau kita melihat dari pesan Rasulullah ini, jangan mengganggu, kata Rasulullah. Jangan mengeraskan bacaan fi shalah, dalam sholat juga. Nah, karena kita ini sedang bermunajat, berdialog kepada Tuhan di dalam sholat itu, dan ini biasanya kan pengen fokus gitu ya, kita berupaya untuk fokus. Nah, sehingga kalau ada bacaan yang satu keras ini terdengar oleh kita, itu kadang-kadang bisa mengganggu bacaan yang sebelahnya. Saya pernah mengalami hal begitu. Kadang sudah baca ini, dengar kawan sebelah baca ini, baca Quran juga kan, baca misalnya Al-Fatihah atau surah yang lain, itu kadang saya kok malah ngikut kayak pengen ngikut sebelah, ataupun yang saya baca tadi terganggu konsentrasinya loh, gitu dan lain sebagainya. Nah, hal begini sehingga kita ambillah ya pesan Rasulullah ini,
ketika kita sedang berjamaah itu jangan sebagai makmum misalnya kalau imam kan ya bacaan keras itu wajar ya, imam kan baca keras gitu. Kemudian kalau kita membaca makmum ini tadi, cobalah baca dengan bacaan yang pelan saja, jangan baca yang keras. Maka ketika kita sebagai makmum itu cukuplah saya kira ya, cukuplah kita yang tahu, cukuplah kita yang mendengar bacaan yang kita baca di dalam sholat tersebut. Nah, misalnya juga kita bisa dengan begini ya, kita membaca di dalam hati, tapi lisan atau mulut kita ikut bergerak sesuai dengan bacaan kita di dalam hati tersebut. Nah, insya Allah kalau bacanya begitu, artinya kan bacaannya tidak keras itu. Nah, jadi tidak terganggulah yang lainnya. Dan kita tetap bisa membaca. Begitupun tidak hanya bacaan Quran di dalam sholat ya, tapi juga bacaan-bacaan, doa-doa yang terhimpun lah, pokoknya bacaan-bacaan di dalam sholat. Bacaan ruku, sujud, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi jamaah-jamaah yang lain yang juga sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah yang kedua, kalau tadi disebutkan fil qiraah dalam maksudnya membaca Al-Quran itu ya, sehingga juga ketika ada seseorang yang sedang sholat munajin rabbah, yang sedang bermunajat kepada Tuhannya, sedang sholat itu, nah posisi kita misalnya pada saat itu sedang membaca Al-Quran, awalnya mungkin kita baca keras karena nggak ada orang sholat, misalnya di masjid kan, baca Quran itu bagus ya, kita baca, kemudian ada orang yang masuk ke masjid misalnya melakukan sholat sunnah misalnya, atau mungkin sholat wajib yang mungkin dia tertinggal gitu ya. Nah, kemudian sholat sendiri ataupun mungkin dengan jemaah yang lain yang bareng-bareng ataupun bersama-sama hadir misalnya saat itu. Nah kita yang sedang baca Quran itu yang harus tahu diri dalam tanda kutip ya. Jadi orang yang sedang sholat ini sedang bermunajat kepada Tuhannya, ya munajat rabbah. Maka orang yang sedang baca Al-Quran ini tadi, ya kita sedang baca Quran misalnya kalau kita, maka kita hendaknya tidak mengeraskan bacaan Al-Quran kita itu karena khawatir nantinya akan mengganggu atau menyakiti orang yang sedang sholat tersebut. Maka kita pelankanlah bacaan Al-Quran kita, tidak perlu kita keraskan bacaan Al-Quran kita. Nah sehingga kita berupaya, ini merupakan bagian dari upaya kita mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, juga bagian atau ikhtiar dari kita untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, mengganggu konsentrasi satu dengan yang lainnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah itu ya untuk bahasan kita terkait dengan salah satu hadis Rasulullah ini, yang ini memang kalau kita baca hadis ini kan terjadinya ketika bulan Ramadan ya, ketika Rasulullah itikaf bersama para sahabat. Tapi tentu ini tidak hanya, atau hikmah atau pelajarannya tidak hanya di bulan Ramadan gitu, tidak hanya untuk orang yang sedang beritikaf, tapi kaitannya ya dalam sholat-sholat yang misalnya berjamaah yang kita lakukan tersebut. Nah sehingga kita berikhtiar dan mencoba ya, berupayalah untuk mengikuti ya, pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, sekali lagi mungkin tadi saya simpulkan begini saja. Jadi ketika kita sebagai makmum, cukuplah kita yang tahu, cukuplah kita yang mendengar apa yang kita baca dalam sholat-sholat kita supaya tidak mengganggu yang lain itu. Kalau seandainya bisa juga kita misalnya bisa juga dengan kita membaca di dalam hati dan lisan kita ya ikut ya, bergerak misalnya menyesuaikan bergerak sesuai dengan bacaan kita di dalam hati tersebut. Nah begitupun kedua, kalau kita sedang membaca Al-Quran, ada orang yang lain sedang sholat, maka bacaan Al-Quran kita itu jangan sampai keras dan mengganggu orang yang sedang sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.